Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya mengambil tema mengapa partai politik ambisi pada jabatan presiden. Rekan-rekan semua, tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikutnya. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya, presiden mengangkat dan menghentikan menteri-menteri. Dari sini akan saya coba berikan ilustrasi tentang kegiatan ketiga ini. Coba kita melihat foto yang ada di layar monitor, yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi di sini terlihat seorang presiden itu menjadi kepala eksekutif satu negara yang memberi atau yang membawai menteri-menteri sebagai pembantunya. Jadi alangkah indahnya seorang presiden itu menjadi pucuk pimpinan sebuah negara. Dia mempunyai kewenangan yang tinggi dan besar pada negara tersebut. Selanjutnya, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi di sini presiden mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Jadi peraturan pemerintah ini mengikat bagi seluruh aparat pemerintah yang ada di satu negara. Ya. Begitu presiden sudah membuat satu atau menetapkan satu peraturan pemerintah, maka seluruh Indonesia akan menjalankan atau peraturan pemerintah itu akan berlaku di negara tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah presiden mengangkat dan menghentikan menteri-menterinya. Jadi menteri itu adalah jabatan di bawah presiden. Dia dipilih tentunya dengan kualitas dan kualifikasi tertentu, ya. Kualitas dan kualifikasi tertentu sehingga perorangan ini dipilih oleh seorang presiden menjadi seorang menteri. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan lagi tentang tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ya. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, rancangan undang-undang ABN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
Yang keenam, anggota BPK dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Baik, saya akan coba memberikan ilustrasi kepada rekan-rekan semua ya. Jadi ini adalah gambaran satu tugas dan wewenang Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama itu tentu dengan anggota DPR ya, untuk menjadi undang-undang. Di sini tentang RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja. Jadi di sini ada banyak bangku-bangku yang kosong ya. Saya tidak tahu kemana mereka, karena yang namanya RUU ini tentunya harus disahkan ya, disahkan. Di sini yang saya akan tekankan, Presiden mengesahkan RUU ya, RUU menjadi undang-undang. Nah, undang-undang itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau ini kebetulan contohnya Indonesia ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, ini Komisi Yudisial itu diberhentikan dan diangkat dengan persetujuan DPR. Wah, jadi kekuatan kewenangan Presiden itu hebat sekali di satu negara, terutama di Indonesia. Dia banyak melakukan satu pengangkatan ya, atau pemberhentian. Kemudian MK mempunyai 9 orang anggota. Hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi kita bisa melihat MK ini anggotanya 9 orang. Nah, di sini ada usulan dari Presiden, itu ada 3 orang. Nah, ada 3 orang. Sehingga peran daripada Presiden terhadap MK itu juga ada, karena usulan dari Presiden ada 3 orang. Sehingga kita bisa tahu persis kalau ada RUU yang diusulkan oleh rakyat untuk ditinjau kembali, di sini ada perwakilan yang dipilih oleh Presiden itu 3 orang ya. Dan tapi di sini yang paling penting, peran Presiden untuk mempengaruhi MK ini juga ada, karena di situ ada 3 orang. Oke, kita lanjut. Kemudian tugas Presiden sebagai kepala negara. Nah, kepala negara ya. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Saya akan coba membuat ilustrasinya. Di sini betapa hebatnya seorang presiden ya, dia sebagai kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Coba. Jadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Panglima TNI itu yang mengangkat dan yang memberhentikan adalah Presiden. Sehingga semuanya tunduk oleh Presiden. Jadi begitu hebatnya
kekuasaan dan wewenang presiden ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Menyatakan keadaan bahaya. Keadaan bahaya. Jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu ya presiden itu bisa menyatakan kondisi bahaya. Dalam hal ini saya sebutkan kalau ada kondisi perang dan damai itu presiden bisa menentukan. Tentunya atas dasar persetujuan DPR ya. Kemudian kita lanjutkan, presiden bisa menyatakan keadaan bahaya, kemudian mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini ilustrasinya ya. Jadi dalam menentukan satu bahaya, presiden itu bisa menyatakan dalam kondisi bahaya seperti yang kemarin sudah kita alami. Bahwa kita tidak boleh mudik, ya kan? Kita boleh mudik. Ini berkaca bahwa tugas dan wewenang presiden dapat menyatakan negara dalam bahaya. Itu ya. Jadi ya nurut, siapa yang tidak nurut ya semuanya harus nurut. Kalau enggak menurut bisa ditangkap karena melanggar undang-undang atau melanggar peraturan pemerintah, peraturan negara sebagai kepala negara ini ya. Oke. Kemudian mengangkat duta dan konsul. Dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, ini sedang mengangkat seorang putra bangsa menjadi duta besar salah satu negara. Ya. Selanjutnya, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi ini adalah satu ilustrasi presiden kita sedang menerima surat negara duta besar dari negara lain yang datang ke Indonesia sebagai duta besar ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat APBN Indonesia 2022 ini ada secara general saya sebutkan pendapatan negara kita 1.846 triliun ya kan ini triliun nih. Kemudian belanja negara 2.714 triliun. Nah, artinya negara kita defisit. Jadi minus 868 triliun. Nah, ini coba kita ya paling kita utang ya kan sementara ini utang. Tapi apakah tidak ada hasilnya? Jadi inilah kenapa negara kita utang karena defisit untuk ngopeni negara ini ya. Jadi kalau di dalam presentasi itu adalah 4,85% defisitnya ini ya, defisitnya. Baik, itu rekan-rekan semua yang terjadi di Indonesia. Kenapa partai politik itu berminat atau ambisi untuk menjadi presiden ya, jabatan presiden. Karena kita lihat kekuasaan, wewenang dan kekuasaannya begitu tinggi
tapi juga dia bisa mengalokasikan satu anggaran yang cukup besar ya, triliun, 1.846 triliun. Sementara kita tahu belanja negara 2.714,2 triliun. Sehingga untuk belanja negara aja masih defisit 868 triliun. Artinya kekurangan ini diopenin dengan utang, ya kan? Utang. Saya tidak tahu apakah ini termasuk di dalam belanja negara ini termasuk bangun tol, bangun bandara, membangun IKN. Nah, ini saya tidak tahu, tapi ini saya ambil dari sumbernya Kementerian Keuangan 2022. Nah, ini. Baik, semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat bersenang-senang.